Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah CGP Angkatan 9 Kota Bandung. Saya Arya Gilang Utama dari SMPN 39 Bandung. Dan saya Nuni Nur Habibah dari SMP Negeri 38 Bandung. Dan saya Aziz Mutakin dari SMA YWKA Bandung. Berikut akan kami sampaikan bagaimana coaching supervisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Gimana Bu Nuni nih kabarnya? Alhamdulillah Bapak, baik-baik saja Bapak. Saya dengar-dengar Bu Nuni akan melaksanakan kegiatan coaching ya. Kalau boleh tahu nih, dengan siapa Bu Nuni melakukan coaching ini nanti? Betul sekali Bapak, di pekan ini saya akan melakukan kegiatan coaching. Jadwal saya bersama Pak Gilang Bapak. Oh iya, Pak Gilang. Pak Gilang juga sudah siap ya? Ya betul Bapak. Ya, terkait dengan kegiatan tersebut, nanti saya akan bertindak sebagai observer Bu. Nah, maka dari itu kali ini saya maksudnya mengajak ngobrol Bu Nuni itu untuk bagaimana kita mendiskusikan rubrik penilaian untuk kegiatan coaching nanti. Siap Bapak. Nah, ini saya sudah menentukan, tapi coba dilihat dulu sama Bu Nuni rubrik penilaiannya. Ada skala 1 sampai 4. Ini mulai dari kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik di sini. Boleh dilihat? Siap Bapak. Dari 3 kompetensi ini masing-masing ada 4 kriteria ya Pak ya? Iya. Sudah cukup Bapak? Iya. Insya Allah. Cukup ya Bu ya. Tapi sebelumnya nih saya ingin tahu dulu, ketika kegiatan coaching nanti tentunya Bu Nuni ada kompetensi dari coaching yang ingin dikembangkan. Nah, apa saja tuh Bu yang ingin dikembangkan? Iya Bapak, jadi sebetulnya di coaching pekan depan ini ada 3 Pak sebetulnya yang saya kembangkan. Saya ingin tahu tahapan berikutnya mengajukan pertanyaan berbobot saya itu seperti apa Pak. Kemudian saya juga ingin, apakah ada perubahan ketika saya mendengar dengan aktif pada coaching hari sekarang ini, pekan depan. Dan yang satu lagi, bagaimana saya menghadirkan diri saya pada saat coaching. Saya ingin melihat kehadiran penuh saya pada saat coaching di pekan depan itu Pak. Iya, itu tentunya ketiga-tiganya ingin dikembangkan. Betul ya? Pak, sebetulnya ketiga-tiganya. Iya, tapi dari ketiganya itu, tentunya yang paling ingin untuk saya amati nih nanti sebagai observer, dan memang itu yang paling ingin Bu Nuni tingkatkan lagi dalam kompetensinya sebagai coach nanti, itu kompetensi yang mana Bu? Sebetulnya ada 2 Pak yang saya lebih fokuskan itu. Saya ingin apakah ada perubahan ketika saya mendengarkan aktif dan juga pada saat saya mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin Bapak lebih fokus apakah saya udah ada perubahan di 2 kompetensi itu Pak. Jadi hanya 2 ya dari 3. Betul, itu Bapak. Hanya 2 yang dilihat. Mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif Pak. Iya. Nah, kan nanti sudah mungkin sesudah dilaksanakan nih nanti ya. Nah, nanti untuk indikator keberhasilan kegiatan coaching itu, apa indikator dari Bu Nuni bahwa kegiatan coaching itu dikatakan sudah berhasil menurut Bu Nuni? Begini Bapak, jadi kalau menurut saya ketika saya melakukan coaching sebagai coach, saya dianggap diri saya berhasil itu ketika saya bisa menggali potensi dari coach Pak. Bagaimana seorang coach ini bisa mengidentifikasi masalah yang dia temukan di lapangan Bapak. Dan dengan pengajuan pertanyaan berbobot yang nanti saya akan berikan kepada coach, saya juga berharap coach bisa menemukan solusi mana yang terbaik yang akan dilakukan oleh coach itu untuk menyelesaikan masalahnya Pak. Saya harapan pertanyaan berbobot saya bisa menggiring kemandirian coach itu sendiri Bapak. Ya, tentunya selain itu mungkin dengan bantuan Bu Nuni nanti harapannya
coach sendiri bisa apa namanya ya, menentukan langkah-langkahnya ya, Betul, Bapak. langkah-langkah yang akan dilakukan, rencana tindak Betul, lanjutnya, betul. mulai dari yang mudah sampai yang nanti mungkin untuk dilaksanakan. Betul, Pak. Ya, saya kira cukup Bu Nuni untuk persiapan kita nanti untuk kegiatan coaching. Mudah-mudahan nanti ketika dalam kegiatan coaching saya bisa hadir, semuanya sehat, sehingga kegiatan coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas sesi kali ini Bu Nuni. Terima kasih atas diskusinya. Silakan Bu Nuni, mungkin ada kegiatan lain. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih waktunya. Terima kasih Bu Nuni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di panggilan gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Nuni. Gimana Bu Nuni kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya perhatikan akhir-akhir ini luar biasa padat sekali ya kegiatan Kang Gilang ini. Alhamdulillah. Baik di siang hari ini karena kita waktunya nggak lama nih Pak Gilang. Apa yang ingin dibicarakan kita bicarakan di siang hari ini? Kemudian harapannya seperti apa nih yang diinginkan dari hasil pembicaraan kita siang hari ini Kang Gilang? Baik, Bu Nuni. Alhamdulillah. Saya udah berapa hari ini ingin curhat, ingin ngobrol ke Bu Nuni mengenai masalah yang saya hadapi yang berkaitan dengan KBM. Betul. Jadi di kelas 8 itu saya mengajar kelas 8 ABCD. Dalam kurikulum Merdeka ini kan kebanyakan metodenya umumnya ya, PJBL ya, Project Based Learning ya. Project Based Learning. Alhamdulillah sih di kelas 8 ABC itu cukup berhasil ya, cukup berhasil. Namun ada satu kelas di kelas 8D yang saya rasakan apa ya, banyak kendala, banyak kendala. Jadi kelasnya itu kelas 8D ini tidak kondusif gitu ya, tidak kondusif. Jadi yang berdampak pada proyeknya itu banyak yang tidak selesai. Seperti itu. Kalau saya perhatikan tadi berarti dari kegiatan Pak Gilang di pembelajaran ini sudah menerapkan PJBL di beberapa kelas berhasil dengan baik, hanya di kelas D ini tidak berhasil dengan baik, malah proyeknya tidak selesai gitu ya. Nah, menurut Pak Gilang sendiri ukuran untuk kegiatan pembelajaran ini disebut baik, itu seperti apa coba? Jadi kan proyeknya itu membuat teks naratif ya. Betul. Membuat teks naratif. Jadi saya sendiri sebelum pembelajaran kan saya sudah berusaha sebaik mungkin memenuhi kebutuhan belajar siswa, di mana kesiapan belajarnya saya cek, minat belajarnya saya cek, profil belajarnya juga saya periksa, gitu. Namun mereka itu sikapnya itu terhadap bahasa Inggris ya, seperti ogah gitu ya, seperti ogah apa, jadi sudah a priori ya apa, jadi tanggapannya pun beda gitu anak-anak ini 8D ini tidak terhadap bahasa Inggris seperti nggak welcome seperti itu ya. Jadi gimana ya? Jadi untuk kita bersama-sama memahami teks naratif, mempelajarinya pun dari belajar teorinya aja dulu gitu ya tuh. Banyak anak yang bercanda, tidak memperhatikan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi memang jadi akibatnya itu. Jadi apa si proyeknya itu nggak selesai gitu Bu Nuni. Khusus di kelas 8D ini. Jadi tadi disebut pembelajaran yang baik itu yang bisa menyelesaikan proyeknya sesuai dengan waktu tahapannya dan mungkin proyek yang tidak baik itu berarti tidak sesuai dengan tahapannya dan tidak terukur dengan baik. Betul. Gitu ya Pak Gilang ya. Oke Pak Gilang. Jadi untuk arahan untuk gambaran Pak Gilang ini ya. Lalu rencana ke depannya nih, apa yang akan Pak Gilang lakukan nih untuk supaya PJBL di kelas yang tadi diindikasi tidak berjalan dengan baik ini bisa berjalan dengan baik Pak Gilang? Ya,
eh, mungkin saya akan coba ya, walaupun sudah ya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan metode yang berbeda mungkin ya, menggunakan metode yang berbeda. Eh, saya perhatikan sih memang kebanyakan mereka mungkin eh, lebih pada apa ya, anak-anak yang kinestetik ya, Kinestetik, kinestetik ya. Jadi gerak, apakah mungkin nanti bentuk tugasnya tidak berbentuk kanva atau comic strip, tapi dia apakah dia bikin role play, bermain peran mungkin ya, betul. seperti itu mungkin saya kira sih mudah-mudahan sih bisa berhasil seperti ya. Toh tetap mereka memahami teks naratif seperti itu ya. Kalau dari rencana yang sangat luar biasa ini nih ya, kalau saya ingin bertanya, kondisi kelas D ini di kacamata Kang Gilang sendiri, kalau saya buat rentang 1 sampai 10 ada di rentang berapa sebetulnya? Dan nanti pengen jadi berapa nih gitu saya mau tahu. Mungkin di rentang 5 ya. Dari 1 sampai 10 di rentang 5. Karena saya lihat sendiri sih di situ maaf ya, ada kayak clown of the class, badut kelas. Nah, jadi kalau beberapa anak mau sungguh-sungguh belajar itu malah si anak ini nggak senang gitu. Kalau anak-anak ini serius belajar bahasa Inggris, malah dia si badut kelas ini malah mengganggu seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi belum kita masuk ke explore teorinya segala macamnya, itu ada gangguan dari tadi anak yang ini yang perlu perhatian khusus seperti itu. Ada anak yang membuat sesuatu bikin konsentrasi teman-teman yang lain jadi terganggu ya. Seperti itu. Tadi kisaran yang kedepannya mau berapa nih Pak Gilang? Dari hasil dari kita 5 ya, nih. dari 5 mungkin saya tingkatkan ke 8 lah mungkin. Target yang sangat luar biasa ya. Target yang sangat luar biasa dari 5 menuju ke 8 dengan skala yang ideal ini. Dari tadi rencana Pak Gilang yang akan dilakukan dengan merubah nih ya, merubah beberapa metodenya mungkin ya. Mana yang lebih dulu akan Pak Gilang lakukan nih untuk spesial untuk kelas D ini? Prioritas ya? Ya, betul, yang menjadi prioritas Pak Gilang. Mungkin saya coba dulu diselingi dengan ice breaking ya. Ice breaking, games, supaya cair, dan juga mungkin sepertinya harus diberikan juga lebih pembelajaran sosial emosional ya, supaya kesadaran dirinya muncul bahwa belajar bahasa Inggris itu penting ya. Kita menguasai bahasa asing, bahasa Inggris itu seperti privilege, seperti punya hak istimewa di masa depan, juga membuka peluang-peluang terhadap berbagai bidang pekerjaan ataupun bisnis, itu sangat penting. Dan juga bagaimana anak-anak ini mungkin dengan pembelajaran sosial emosional bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab bahwa kesungguhan dalam belajar itu adalah sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Saya yakin saat mereka bersungguh-sungguh bisa, saya yakin bisa seperti itu. Wah, luar biasa ini Pak Gilang nih. Saya bisa berbicara langsung dengan Pak Gilang, mendapatkan banyak sekali informasi dan pernyataan-pernyataan yang luar biasa, bisa menggali apa yang tadi kita harapkan di awal ya Pak Gilang ya. Kapan ini akan dilakukan nih? Kalau boleh saya kapan ini? Ya, karena minggu depan sudah asas ya. Nah, mungkin semester 2 ya. Di semester 2 saya akan laksanakan. Luar biasa sekali, saya jadi pengen ketemu dengan kelas 8D ini ya. Seperti apa nih perubahannya dengan metode yang sudah Pak Gilang lakukan nanti ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi mungkin sesudah Pak Gilang melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode yang baru ya. Gak sabar, saya yakin Pak Gilang bisa menggiring anak-anak ke skala 8 ini ya. Amin. Terima kasih Bu Nuni. Sudah ada sesi curhat buat saya. Akhirnya saya juga dibimbing oleh Bu Nuni menemukan solusi-solusi yang praktis, yang kreatif buat anak-anak saya di 8D ini. Oke. Terima kasih. Saya juga senang bertemu dengan Pak Gilang. Mohon maaf Pak Gilang, waktu kita nggak banyak. Untuk percakapan hari ini saya akhiri dulu untuk sesi ini. Pak Gilang ya, kita bertemu lagi minggu depan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Alhamdulillah ya, sesi coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya Bu Nuni. Oke, tadi sebagai observer saya sudah mencatat juga, mengobservasi apa yang sudah jadi proses tadi selama coaching. Nah, saya ingin mendengar dulu nih dari Bu Nuni, menurut penilaian Bu Nuni sendiri nih, dari proses coaching yang sudah dilakukan, itu kompetensi apa yang sudah meningkat menurut Bu Nuni? Terima kasih Bapak waktunya dan terima kasih juga Ya. sudah hadir bersama saya di coaching tadi. Di coaching tadi saya merasakan ada perubahan yang saya alami Bapak pada saat saya memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Alhamdulillah coach bisa membuka wawasannya dan dia bisa menggali potensinya. Hanya tadi sempat beberapa saat saya akan terpancing untuk menjawab, tapi saya tahan gitu Pak ya, sehingga dari situ saya saya harus bisa bertahan untuk bisa mendengarkan secara aktif itu Pak. Tapi saya yakin untuk kedepannya saya menjadi lebih baik lagi. Hanya di tadi ada perubahan sebetulnya Pak pada saat mendengar mengaktifkan ya coach. Baik, terima kasih ya. Tadi saya juga sudah melihat bagaimana proses coachingnya itu. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Berdasarkan hasil pengamatan saya, Bu Nuni memang di sini terlihat semuanya sih sebetulnya meningkat Bu Nuni ya. Ini pada tentang 4 ini, tapi ada salah satu nih yang saya lihat dari yang saya amati nih. Nah, ada satu dari kompetensi yang menurut saya masih dinilai di rentang 3. Nah, ini pada kompetensi mendengar dengan aktif ya Bu ya. Nah, menurut Bu Nuni ini, bagaimana pendapat Bu Nuni setelah mendengar penilaian saya tadi? Betul apa yang Bapak berikan penilaian terhadap saya. Memang tadi sempat saya juga tertarik untuk ingin membantu coach untuk mencoba menemukan solusinya, tapi saya tahan kembali Pak. Dan memang untuk kedepannya harus ada yang saya perbaiki. Saya sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan. Harus ada yang diperbaiki untuk kedepannya. Tapi saya sangat bahagia sudah bisa mencapai poin 4 di memberikan pertanyaan berbobot Pak. Terima kasih Bapak. Ya, alhamdulillah tadi untuk 2 kan sebelumnya Bu Nuni itu ingin diobservasi, fokuskan pada 2 kompetensi. Betul. Tapi yang satu masih ada sedikit. Nah, rencananya ke depannya nih Bu Nuni untuk tindak lanjut dari kegiatan yang ini, rencananya ke depannya apa yang akan dilakukan Bu? Ya, terima kasih Bapak, terima kasih juga sudah mengarahkan saya di awal, kemudian mendampingi saya pada saat coaching, dan mungkin rencana kedepannya saya terus akan memperbaiki Pak proses coaching ini, sehingga tadi yang poin 3 ini bisa saya penuhi sampai poin 4 Pak. Saya bisa menjadi pendengar aktif, saya bisa hadir penuh, kemudian saya juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga saya bisa membantu coach menjadi lebih baik Bapak. Siap. Mudah-mudahan rencana tindak lanjutnya bisa dilaksanakan ya. Mudah-mudahan bisa dilatih lagi sehingga lebih meningkatkan lagi kompetensi Bu Nuni untuk sebagai coach ya. Siap Bapak, terima kasih Bapak waktunya. Assalamualaikum. Baik, berikut adalah hasil dari coaching supervisi yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.